Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita bakal ngebahas satu buah handphone yang satu ini, yaitu Realme Narzo 20 atau Realme Narzo 20, yang jadi salah satu handphone yang ternyata banyak dicari belakangan ini. So, let's talk about this phone. Diluncurkan barengan dengan Realme Narzo 20 Pro dan juga Realme AIoT. Si Realme Narzo 20 ini bisa gue bilang tenggelam ya. Asli, waktu presentasinya cuma sekitar 5 menitan gitu, yang pasti nggak nyampe 10 menit. Dan di slide terakhirnya pun juga humble sekali, hanya 3 kekuatan utamanya, menggunakan Helio G85, terus baterainya 6000 mAh, dan juga kamera belakangnya udah pakai modul 48 megapiksel, yang pun tidak disebutkan siapa pembuat sensornya. Jadi ya, handphone ini cukup humble. Makanya gue kaget begitu gue bikin unboxingnya, respons yang didapat itu luar biasa. Banyak yang emang bener-bener genuinely pengen tahu gimana si Realme Narzo 20 ini, apakah performanya bagus, dan apakah memang pantas dimiliki. Oke, so itu yang bakal kita coba bahas hari ini. Dimulai dari spesifikasi lengkapnya dulu. Realme Narzo 20 ini, seperti yang tadi gue bilang, itu menggunakan chipset Helio G85. Jadi ya, keluarannya MediaTek. Memiliki RAM 4GB yang gue pegang dengan storage 64GB. Menggunakan teknologi LPDDR4X untuk RAM-nya dan juga eMMC 5.1 untuk storage-nya. Baterainya 6000 mAh dengan 18 watt fast charging, 48 megapiksel main kamera belakang, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan juga 2 megapiksel makro kamera dengan kamera depan 8 megapiksel. Untuk ukuran layarnya sendiri 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan punya dimensi fisik 16,4 x 7,5 cm dengan tebal 9,8 mm. Harganya 1.999.000. Oke, gue akan membuat satu buah hal clear di sini bahwa ya, Realme Narzo 20 ini menggunakan body atau chassis-nya itu adalah Realme seri C. Tapi emang ada sedikit upgrade, itu yang pertama di bagian rasio layar, di bagian kamera, dan juga tentunya chipset itu sendiri. With that said though, kita nggak bisa mengharapkan handphone ini punya performa yang sama dengan Realme seri C karena sudah menggunakan chipset yang lebih tinggi, yaitu Helio G85. Untuk penggunaan harian, hitungannya aman, social media, terus juga YouTube-an, dan juga ya beberapa aplikasi harian lain itu dilibas dengan aman aja sama si Realme Narzo 20. Bahkan untuk main Call of Duty Mobile sendiri, walaupun secara grafik bukan yang paling tinggi, tapi performanya stabil. Gue nggak mengalami yang namanya frame drop. Bahkan untuk touch responsiveness-nya, menurut gue masih aman untuk hitungan gue seorang casual gamer. Untuk yang doyan dengan angka-angka benchmark, ini angka yang bisa gue kasih ke lo kalau dia nilai menggunakan Geekbench 5. Sementara kalau lo yang lebih percaya dengan kata-kata, seperti yang tadi gue bilang, untuk penggunaan harian, si Realme Narzo 20 ini hitungannya ya masih aman-aman aja. Untuk rasa genggaman di tangannya sendiri juga menurut gue si Realme Narzo 20 ini masih enak-enak aja dipakai harian, walaupun emang tebal, but somehow secara desain, lekukan bagian belakangnya, dan juga unibody yang tapi seakan-akan ada frame ini ngebikin Realme Narzo 20 still fun to use untuk penggunaan satu tangan sekalipun. Untuk kekuatan baterai sendiri, selama 4 hari gue konekin Realme Narzo 20 ini ke WiFi. Dari awal gue nyalain itu nggak nyampe 100%, cuman sampai sekarang gue belum pernah ngecharge lagi. Ya, emang nggak jadi daily driver, gue pakai di saat gue perlukan, jadi super moderate, bahkan mungkin mid menuju low penggunaannya. Tapi tetap, buat gue standby 4 hari connect ke WiFi, hitungannya asik. Catatan utama gue untuk performa harian si Realme Narzo 20 ini ada di bagian layar ya, karena menggunakan MediaTek Helio G85, jadi ada efek over sharpening yang terasa kalau lo nonton misalkan YouTube atau mungkin juga nonton multimedia yang lain. Apakah mengganggu? Untuk orang lain mungkin enggak, tapi untuk gue sendiri jadi kurang pleasing. Tapi catat, ini adalah preferensi pribadi, apa yang gue rasakan mungkin tidak berlaku untuk lo. Dari sisi kamera, setup kamera belakang dan juga kamera depan dari si Realme Narzo 20 ini sebenarnya sudah cukup untuk handphone dengan harga 2 juta kurang 1000. Benar bukan yang paling luas secara dynamic range, tapi dengan hasil-hasil foto seperti ini, I actually don't mind. Mengingat lagi-lagi harganya hanya 1.999.000. Out of cam, lo bisa mendapatkan warna yang pleasing. Jangan lupa untuk menyalakan Chroma Boost kalau misalkan pengen dapat warna yang lebih punchy. Tapi catat juga untuk penggunaan Chroma Boost di satu buah landscape dengan banyak warna hijau, tidak terlalu gua sarankan karena akan nge-push warna hijau itu agak sedikit kekuningan ataupun saturasinya jadi terasa sangat-sangat over. Untuk hasil kamera belakangnya dalam penggunaan mode video seperti ini.
maksimal di 1080 60 fps, cuman sekarang gue lagi pakai 1080 30 fps. Silahkan lo nilai apakah ini menjadi salah satu gambar yang cukup pleasing buat lo. Ya, lo yang lebih bisa menilai karena lebih dekat. Sementara hasil kamera depannya seperti ini. Kalau ini adalah hasil kamera depannya Realme Narzo 20. Silahkan, apakah ini menjadi salah satu hasil yang acceptable atau enggak menurut lo. Sempat dipakai handphone ini sama anak gue buat bikin video, dan hasilnya dalam ruangan, nggak pakai lampu studio kayak gini, cuman pakai cahaya matahari yang ada di jendela sana. Hasilnya hitungannya ternyata lumayan ya. Jadi exposure-nya masih keangkat. Tentu ya ada noise dan segala macamnya, but actually it's quite usable, so I really don't mind sama hasilnya si kamera Realme Narzo 20 ini. Bukan yang paling wah, tapi bisa dipakai. Pada akhirnya gue mengerti sih kenapa orang banyak yang penasaran sama performa si Realme Narzo 20 ini. Mungkin yang pertama karena faktor harganya, yaitu 1.999.000. Dan yang kedua juga adalah faktor performanya. Bener, secara spesifikasi bukan yang paling wah. Lo mungkin bisa menemukan di harga yang sama, layarnya sudah FHD+, jumlah kameranya lebih banyak. Lo juga bisa menemukan dengan harga yang lebih murah, bahkan mungkin lebih menarik untuk lo pakai harian. But buat lo yang pengen punya satu buah handphone yang baru dan baru aja rilis di harga 1.999.000 dan harus Realme, si Realme Narzo ini menjadi salah satu handphone yang cukup mudah direkomendasikan. Balik lagi, bukan best of the best, but it's more than enough buat lo yang pengen menggunakan Realme di harga 2 juta kurang 1.000 sebagai handphone harian lo. Ya, jadi taste setiap orang berbeda-beda dan itu yang harus kita mengerti. Anyway, buat yang ngerasa kok Vic lo kurang banyak ngebahas masalah gaming dan segala macamnya, silakan subscribe satu buah channel namanya Main Lagi, karena biasanya dia suka nih ngebikin video nyiksa-nyiksa handphone, termasuk konon kabarnya dia mau nyiksa si Narzo 20 ini. Semoga Realme Narzo 20-nya dia kebagian beli ya. Anyway, that was the video for now. Satu hal yang pengen gue tahu adalah gimana menurut lo tentang si Realme Narzo 20 ini. Dari hasil pemaparan gue tadi, bukan yang paling detail, bukan yang paling wah, tapi apakah termasuk handphone yang lo cari? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue mau tahu, gue mau dengar pendapat lo seperti apa. Buat sekarang Taufik Nabo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.